Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamirullah. Saya dari STKIP PGRI Bangkalan dengan nomor MPM 1822211033. Dalam kali ini, dalam materi manajemen mutu terpadu, saya akan membahas sedikit mengenai peranan perencanaan strategi mutu. Yang pertama yang saya bahas di sini adalah hakikat perencanaan mutu dalam implementasi TKIM pendidikan. Kalau kita ambil dalam sebuah kehidupan atau hakikat dari perencanaan mutu, itu seperti tahapan awal implementasi Total Quality Management (TKM) yang harus diperhatikan. Mengapa harus diperhatikan? Karena quality planning sangat menentukan keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menentukan langkah perbaikan yang dapat dilakukan secara terus-menerus dengan melibatkan semua orang di dalam sebuah organisasi ataupun di dalam perusahaan, baik manajer maupun semua staf-staf yang lainnya. Jadi, dengan begitu, kita dapat menyimpulkan bahwa perencanaan mutu terpadu pada dasarnya adalah sebuah pendekatan perencanaan untuk melakukan sesuatu yang berusaha untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif organisasi melalui perbaikan terus-menerus dalam hal produk, servis, orang, proses, dan lingkungannya. Memang benar, dalam sebuah usaha, organisasi maupun yang lainnya perlu adanya sebuah planning, perlu adanya sebuah perencanaan. Karena apa? Tujuan perusahaan itu adalah mencari untung. Dengan adanya planning yang matang, dengan adanya sebuah perencanaan yang matang, bisa-bisa sebuah perusahaan itu mendapatkan untung yang banyak, sehingga mendapatkan sebuah keuntungan yang sangat pesat, baik itu perusahaan maupun organisasi. Selanjutnya saya akan membahas adalah manfaat perencanaan mutu quality planning. Adapun juga manfaat diadakannya sebuah quality planning ini adalah sejalan dengan 5 prinsip unsur utama dalam penerapan total kualitas manajemen, yaitu yang pertama kepuasan pelanggan, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga perbaikan berkesinambungan, yang keempat respek terhadap semua orang dalam manajemen berdasarkan fakta, yang terakhir adalah perencanaan yang bermutu dapat bermanfaat dalam semua hal. Yang pertama, kepuasan pelanggan sangat dibutuhkan sekali bagi sebuah usaha maupun usaha UMKM maupun usaha yang lainnya. Perlu adanya kepuasan pelanggan. Karena apa? Kalau pelanggan puas di dalam sebuah usahanya kita, maka pelanggan tersebut akan kembali membeli barang-barang kepada kita. Akan tetapi kalau pelanggan tidak puas dengan apa yang kita usahakan, dengan apa yang pelayanan kita, baik dari pelayanan maupun yang lainnya, maka pelanggan yang awalnya pengen beli kepada kita bisa-bisa kabur. Mengapa kabur? Karena mereka tidak merasa puas berbelanja, mereka tidak puas melakukan sebuah transaksi di tempat kita. Itu sedikit mengenai sebuah kepuasan atau 5 prinsip unsur utama dalam penerapan mutu planning ini. Selanjutnya adalah strategi perencanaan mutu terpadu atau quality planning. Dalam manajemen pendidikan, tahapan pekerjaan perencanaan terdiri dari analisis sistem, formulasi kebijakan, dan perencanaan tindakan. Yang pertama ada namanya analisis sistem. Analisa terhadap sistem yang ada sangat diperlukan dalam upaya mendiagnostik keberadaan organisasi pendidikan pada saat itu. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang menjadi kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman mengenai organisasi pendidikan saat itu. Atau tahapan yang barusan saya sebutkan ini biasa dikenal dengan analisis SWOT. Di sini saya tidak akan membahas apa itu SWOT karena mungkin sudah tertera di makalah saya dan kita sudah sering mendengar SWOT itu sendiri. Analisis SWOT menjadi tahapan sangat penting dalam melaksanakan quality planning karena hal ini akan membantu untuk mengidentifikasi isu-isu penting dalam mengidentifikasi tantangan dan untuk membangun sebuah tindakan. SWOT ini sangat penting sekali karena mengapa? Dengan sebuah pendidikan, bukan hanya pendidikan saja, perusahaan atau orang yang berwirausaha menerapkan analisis SWOT ini, insya Allah dalam mengidentifikasi tantangan, dia akan lebih mudah, sehingga lebih mudah dalam mengidentifikasi sebuah tantangan, maka untuk membangun sebuah tindakan, membangun sebuah pendidikan, membangun sebuah usaha itu akan lebih mudah dilaksanakan.
Yang selanjutnya adalah strategi perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Keberhasilan dalam sebuah program dapat diprediksi dari rencana dan evaluasi. Mengapa? Rencana kita matang-matangkan. Habis rencana kita survei lapangan. Habis survei lapangan kita lihat apa kekurangan. Setelah itu kita adakan sebuah evaluasi. Untuk apa evaluasi ini? Untuk mengetahui seperti apa program kita, bagaimana dampak program kita terhadap konsumen, terhadap pelanggan, terhadap masyarakat. Sehingga dengan diadakannya evaluasi itu bukan hanya dari pimpinan, tetapi dari semua staf, dari semua anggota di dalam organisasi itu sendiri. Dengan diadakannya sebuah evaluasi tadi ini, sehingga diambillah sebuah keputusan, oh perusahaan kita harus seperti ini, oh pendidikan sekarang mengikuti kurikulum EK13, oh kita harus perlu analisis SWOT, seperti itu. Sehingga dengan diterapkannya semua rencana dan evaluasi tadi ini, sehingga keberhasilan dalam sebuah perusahaan, pendidikan, ataupun yang lainnya akan lebih mudah terrealisasi. Selanjutnya, terima kasih. Itulah yang bisa saya jelaskan mengenai perencanaan strategi mutu. Kalau kita lihat dari pembahasan saya, begitu penting sebuah perusahaan kalau menerapkan sebuah perencanaan dan strategi mutu ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.